Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahawallah. Amma ba'du. Esensi daripada memperingati peristiwa Maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebetulnya adalah untuk mengingatkan kembali akan sosok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di mata kita umatnya. Sejauh mana kita bisa memahami sosok beliau yang kemudian itu berdampak positif dalam kehidupan kita sebagai umatnya. Maka setidaknya bagi kita umatnya harus mengenali ada 4 identitas yang melekat setidaknya ya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita pahami dengan baik. Yang pertama, beliau sebagai manusia biasa. Kemudian yang kedua, beliau sebagai orang Arab. Dan yang ketiga, beliau sebagai utusan Allah. Dan yang keempat adalah beliau sebagai sayyidul wujud bagi kita umatnya, bahkan bagi alam semesta. Nah, yang pertama sebagai manusia biasa, tentu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki pilihan-pilihan, kecenderungan-kecenderungan dalam hidupnya, dan itu murni pilihan beliau sebagai manusia biasa yang tidak bisa kita pahami dan kita persepsikan sebagai sunnah beliau. Menikah itu sunnah beliau, tetapi memilih sosok Khadijah Al-Kubra itu adalah pilihan beliau sebagai manusia biasa. Itu kecenderungan beliau, dan itu tidak bisa dipahami sebagai sunnah. Mengingat pertama, Khadijah Al-Kubra itu adalah seorang wanita yang cantik jelita. Kemudian yang kedua, beliau kaya raya. Yang ketiga, beliau usia terpaut lebih tua. Dan yang keempat, beliau adalah seorang yang berstatus janda. Nah, dengan sosok seperti ini tentu kita tidak bisa menjadikan sosok Khadijah ini sebagai salah satu kriteria dalam pemilihan calon pasangan hidup. Yang kedua, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, tentu saja beliau tidak bisa lepas daripada kondisi sosial, adat istiadat, iklim, kondisi geografis dan seterusnya, di mana beliau di negeri Arab saat itu, bahkan sampai sekarang kalau secara iklim saja, kalau panas sekali dan kalau dingin sekali. Nah, kondisi cuaca yang demikian itu kemudian menghasilkan kreasi dari masyarakat Arab, menentukan jenis pakaian mereka, sehingga kita mengenal kemudian pakaian-pakaian jubah yang kadang-kadang mereka menggunakan igal, tapi terkadang juga tidak, tergantung kondisi. Kalaunya panas, ya maka posisi igal itu untuk menutupi supaya tidak kepanasan. Tapi kalau dingin, fungsinya juga untuk menutupi supaya tidak kedinginan. Nah, itu adalah kreasi mereka dalam menentukan pakaian, dan itu tidak bisa dipahami sebagai sunnah, sebab terlalu mahal bagi kita yang misalnya orang Indonesia. Hanya karena ingin mengamalkan sunnah, kita harus mengimpor pakaian dari Arab. Itu sekali lagi karena kondisi pilihan orang Arab dalam menentukan jenis pakaian sesuai dengan iklim yang mereka alami. Nah, sebagai orang Arab juga Rasulullah tidak bisa terhindar dari kondisi geografis di mana beliau tinggal, di mana di negara Arab atau di Jazirah Arab itu dari segi buah-buahan misalnya yang mau tumbuh subur di sana adalah buah kurma.
Dari segi makanan juga, makanan pokok yang mau tumbuh bagus di sana adalah gandum. Maka wajar kalau misalnya terkait dengan makanan pokok, hadis Nabi itu tentang gandum, tidak pernah ada beras. Dan karena itu pula dari segi buah-buahan, ketika menyampaikan buah-buahan itu bagus, itu sebagaimana yang diberitakan, diinformasikan oleh Al-Quran gitu kan, maka buah-buahannya identik dengan kurma, karena kurma saja yang mau tumbuh subur di sana. Berbeda halnya dengan kita di Indonesia. Nah, ini kalau dipahami sebagai sunnah, terlalu repot juga bagi kita orang Indonesia harus mengimpor makanan dan buah-buahan dari Jazirah Arab hanya karena kita ingin mengamalkan sunnah. Coba kalau kita berpikir sebaliknya, kalau seandainya Rasulullah itu diutusnya dari Jazirah Banjariyah ini, mungkin sabda beliau tidak pernah tentang kurma, akan tetapi bisa juga tentang buah papakin kah, buah kapul kah, buah apa lagi di wadah kita ini, dan buah-buah yang biasa kita konsumsi di daerah kita. Nah, kemudian yang ketiga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebagai utusan Allah. Nah, sebagai utusan Allah inilah yang harus kita pelajari, yang kita ikuti, kita contoh beliau ya. Misalnya ketika beliau bersabda, Samillah wakul biyaminika wakul mimma yalika. Nah, ini ada pesan-pesan di sini bahwa kalau mau melakukan sesuatu dalam konteks ini adalah makan, maka harus diawali dengan bismillah. Kemudian makan itu dengan tangan kanan. Kemudian makan itu yang ada aja, yang ada di hadapan, jangan bercari nangka dada. Nah, ini 3 hal yang bisa kita tiru, bisa kita lakukan juga. Maka ini adalah contoh yang memang harus kita tiru karena beliau mencontohkannya sebagai Rasulullah gitu. Beliau juga pernah bersabda, "Idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka." Kalau engkau memasak itu banyaki kuahnya supaya membagi-bagikan kepada tetanggamu. Ini bisa kita pahami dengan berbagai perspektif gitu kan. Bisa kita pahami sebagai berbagi, bisa kita pahami sebagai kalau masak itu usahakan banyak dan seterusnya. Tetapi ada juga pemahaman di balik itu, yakni kita dianjurkan atau diingatkan oleh Rasulullah untuk bisa memastikan tetangga-tetangga kita itu ada nggak yang kelaparan gitu. Atau bisa jadi dengan begini, jangan sampai ada tetanggamu yang kelaparan sedangkan engkau makan enak. Nah, itu juga bisa dipahami sebagai pesan seperti itu. Nah, yang pesan-pesan seperti inilah yang harus kita tiru, kita contoh dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang kemudian yang ketiga adalah beliau sebagai Sayyidul Wujud, yang dalam konsep ajaran kaum Sufi itu disebut asal mula kejadian, yaitu yang dikenal dengan konsep Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad inilah yang dalam beberapa literatur diceritakan banyak membuat Nabi Adam takjub gitu kan. Bahkan ketika Nabi Adam itu tidak diampuni dosanya oleh Allah setelah melanggar aturan dan diturunkan dari surga, itu Nabi Adam sulit untuk diterima. Tetapi setelah Nabi Adam bertawassul menggunakan nama Muhammad yang itu dikenal dengan Nur Muhammad itu, barulah taubat Nabi Adam itu diampuni. Nah, ini dapat kita baca dalam kitab Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti ketika beliau menafsirkan ayat fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Jadi kalau dalam literatur kajian sufistik itu nyaris semua kaum sufi itu memahami asal mula kejadian itu dengan konsep Nur Muhammad.
Nah, itu juga melekat dengan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, dengan setidaknya mengenali 4 identitas yang melekat pada diri beliau ini, kita kemudian bisa memilah-milah mana yang bisa kita jadikan teladan. Karena kalau kita ingin mengamalkan atau ingin menjadi seperti Rasulullah itu mustahil tentu saja. Sehingga kalau kita bisa mengamalkan 10% saja dari apa yang beliau pernah contohkan dalam hidupnya, itu sudah syukur alhamdulillah. Kita mustahil bisa meniru beliau 100%, itu mustahil. Karena kita bukan ya generasi sahabat saja dikatakan ketika Abu Bakar itu sangat ingin mencontoh Rasulullah 100%, itu dikatakan Siti Aisyah itu tidak bisa. Nah, apalagi kita yang hidupnya 14 abad kemudian. Jadi fattakullah mastata'atum itu sangat benar adanya, semampu yang kita bisa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fattakullah rahimakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.